Pemirsa masih di Suara Jember, masih bersama saya Nija Madi dan bintang tamu saya ada Dr. Alfi Yudisyanto. Nah, di segmen ini kita juga membuka pertanyaan kepada masyarakat di Kabupaten Jember dan pemirsa KJTV Jember untuk menanyakan pertanyaan seputar tema yang kita bahas, yaitu tentang target vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jember. Dan sudah ada satu pertanyaan ini dokter yang sudah masuk. Ini ada dari Tina di Tempurjo. Nah, ini bertanya, untuk saat ini vaksinasi itu sebenarnya diprioritaskan untuk siapa? Karena ketika saya saat ini tinggal di pedesaan, yang tahu berita ada vaksin itu hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, seperti itu. Apakah ini berarti atau karena belum tersosialisasi dengan benar atau seperti apa ini, dokter? Mungkin bisa dibantu menjawab. Oh iya, untuk vaksinasi tahap 3 ini, tahap yang untuk masyarakat umum, untuk semua kalangan. Semua kalangan. Jadi kita tidak membedakan kalangan apapun, semua masyarakat yang akan kita layani vaksinasi. Tidak ada kalangan-kalangan tertentu. Memang yang paling sering dipakai komunikasi untuk di desa ya otomatis tokoh masyarakat paling muda ya kepala desa. Kepala desa. Okay. Tapi kalau mau informasi yang akurat ya ke puskesmas langsung bisa. Oke, jadi sebenarnya tidak ada batasan, tidak ada yang berhak dan tidak berhak karena vaksinasi ini untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Bagi yang ingin mungkin merasa tidak memperoleh informasi yang lengkap gitu, bisa datang kemana dokter untuk masyarakat awam yang ingin segera divaksinasi? Ke puskesmas yang paling praktis. Nah, itu dia, langsung datang ke puskesmas seperti saran dari Dr. Alfi. Jika merasa mungkin ingin segera mendapatkan layanan vaksinasi, bisa mendatangi puskesmas yang sudah tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Jember. Nah, ini juga kan yang dipermasalahkan masyarakat saat ini, karena ternyata sertifikat vaksinasi itu juga menjadi salah satu persyaratan administrasi di beberapa bidang, sehingga masyarakat cukup antusias. Apakah dengan adanya persyaratan administrasi yang dibutuhkan ini meningkatkan animo masyarakat untuk mau divaksin, dokter, kalau di Jember sendiri? Yang dirasakan sejak mulai tanggal 1 Juli itu ya. Jadi ada beberapa layanan-layanan yang mensyaratkan harus sudah vaksinasi, itu cukup meningkat drastis. Apalagi layanan transportasi itu kan masyarakat juga sangat membutuhkan. Tapi di layanan itu tentunya juga kita imbangi dengan kesediaan vaksin yang ada. Jadi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut juga hak masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi. Oke, jadi satu sisi juga ini bisa menjadi sebuah stimulan untuk membuat masyarakat, karena memang ada kalanya yang karena kesadaran sendiri, tapi di satu sisi juga mungkin harus ada dipicu. Ada dorongan. Dan ini tidak masalah ya dokter ya, selama hasil akhirnya nanti endingnya ini memang baik-baik saja dan untuk kebaikan semua. Oke, nah dokter, sebenarnya kalau bicara di Kabupaten Jember ini memberikan vaksinasi kepada begitu banyak masyarakat ini, ada tantangan yang dianggap unik atau tidak sih dengan kontur masyarakat di Jember ini sebagai tenaga kesehatan yang turun langsung untuk memberikan layanan vaksinasi di masyarakat? Ya, ada unik memang di lapangan yang diceritakan teman-teman. Ada beberapa penolakan, tapi itu semuanya adalah bentuk komunikasi yang masih belum terbentuk. Jadi bisa diselesaikan oleh tokoh masyarakat yang ada di situ dan tokoh agama, semua kalangan kita libatkan. Oke, jadi dengan kontur masyarakat Jember yang sejauh ini memang cukup agamis, apakah peran dari tokoh agama dan tokoh masyarakat juga bisa dibilang cukup krusial untuk cukup krusial. Penduduk untuk Jember khasnya kan memang dari tokoh agama ya, yang paling dominan di sini. Kita sangat dibantu oleh tokoh-tokoh agama yang ada di Jember ini. Banyak tokoh agama yang membantu kita vaksinasi. Oke, jadi ketika pemerintah mungkin dianggap kesulitan gitu, jadi menggandeng tokoh agama untuk memberikan sosialisasi, dan mereka biasanya nurut ya dokter ya? Oh iya, sangat mudah kalau mereka sudah bilang A ya A gitu dia. Oke, nah ini adalah salah satu keunikan dan juga kekhasan di Kabupaten Jember. Jadi itu sesuatu yang kalau saya melihatnya tetap positif ya dokter ya. Jadi memang bisa diajak untuk bekerja sama, dikolaborasi seperti yang di awal tadi kita sampaikan, karena memang pemerintah juga menggandeng beberapa pihak gitu. Nah dokter, mungkin bagi masyarakat ini disampaikan kalau yang sampai sejauh ini masih belum percaya
tentang vaksin itu memang selain bisa membantu dirinya sendiri juga membantu keselamatan orang-orang di sekitar. Bagaimana agar bisa meyakinkan mereka untuk bersedia divaksin dengan sukarela, dokter? Ya, itu hampir semua teori vaksinasi jelasnya itu untuk melindungi kita, melatih antibodi kita, membuat kita jadi lebih siap menghadapi virus COVID ini. Kalau memang kita ingin hidup berdampingan dengan COVID, ya kita harus siapkan diri kita masing-masing. Oke, semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat semakin bagus. Oke. Nah, sejauh ini kalau untuk di Kabupaten Jember kan sudah selesai di perkotaan. Kalau di daerah-daerah sudah seberapa persen sekarang, dokter? Ya, untuk daerah-daerah memang kan kita luas sekali ya wilayahnya, sangat besar ya Jember ini ya hitungannya. Jadi daerah-daerah ini perlu kombinasi pelayanan pondok pesantren itu sangat menentukan. Kita kemarin strategi yang kita jalankan minggu ini itu pondok pesantren. Mulai kita galakkan di situ. Pondok pesantren kan di pinggiran kan banyak ya. Dari yang di kota sudah, yang di pinggiran kan sudah mulai kita laksanakan satu persatu. Oke, maksudnya pondok pesantren ini menyasar kalangan di pesantren-pesantren untuk diberi vaksinasi. Ya. Oke, karena sejauh ini memang seperti yang kita tahu ketika sekolah umum masih belum beraktivitas menggelar tatap muka, di pesantren ini mereka sudah ada di dalam ya, dokter ya. Iya. Oke, jumlahnya berapa, dokter? Cukup signifikan untuk menjadi target sasaran vaksin? Iya, signifikan. Pondok pesantren itu minimal kan 500 ya di dalamnya itu ya. Jadi kita bisa melaksanakan dalam sekali pelaksanaan bisa mencapai 1000. Jadi sangat signifikan. Dan cukup efektif untuk meningkatkan target vaksinasi di Kabupaten Jember. Belum walinya ya. Oke. Gitu. Siap. Nah, ini tadi sudah ada beberapa hal yang unik gitu ya, dokter. Sebelum saya menutup ini, saya tadi ingat, dokter, bahwa ada beberapa orang yang itu memang dianggap tidak memungkinkan untuk bisa menerima vaksin. Nah, ini kategori yang seperti apa yang dokter maksud? Nah, ini kan ada beberapa kondisi yang membuat orang itu memang tidak bisa mendapatkan vaksinasi. Di dalam pelaksanaan vaksinasi itu kan ada screeningnya, ada pemeriksaannya. Nanti ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang sebagai panduan pelaksana vaksinasi. Kalau memang ada beberapa kriteria yang nggak bisa divaksin, misalnya memiliki penyakit autoimun, terus dalam kondisi masih hamil muda, itu kan nggak bisa ya, hamil muda. Jadi ibu hamil sekarang kan sedang dilaksanakan. Nah, ini yang menarik karena saat ini sedang dilakukan vaksinasi untuk ibu hamil. Betul. Nah, ini yang tidak boleh ibu hamil yang dalam masuk kategori apa ini, dokter? Ibu hamil yang masih diizinkan adalah yang trimester 2 ke atas, artinya yang setelah usia 3 bulan ke atas ya, itu yang kita boleh vaksinasi. Yang masih belum 3 bulan kita nggak boleh. Itu masih petunjuknya masih seperti itu. Nah, ini kan perlu dilindungi. Yang nggak bisa vaksinasi ini kan dilindungi dengan cara herd immunity 70%. Kalau 70% sekelilingnya sudah diimunisasi, divaksinasi, otomatis ini kan terlindungi. Jadi itulah kenapa kita harus mengejar target sesegera mungkin untuk mencapai herd immunity itu tadi. Selain untuk diri kita, juga ada orang-orang yang rentan itu tadi yang memang harus dilindungi ya, dokter ya. Nah, dokter, mungkin terakhir himbauan kepada masyarakat di Kabupaten Jember secara umum terkait dengan vaksinasi yang memang ini menjadi program pemerintah pusat dan itu memang tujuannya tadi sudah disampaikan adalah demi kebaikan kita semua. Silakan, dokter. Harapannya kita harus bergerak bersama-sama untuk vaksinasi mencapai herd immunity yang seperti dikatakan tadi. Dalam hal mencari informasi vaksinasi dan efek sampingnya yang benar, itu harapannya semua elemen masyarakat membantu kita menyampaikan informasi yang benar dan menjawab informasi yang salah. Itu yang perlu kita lakukan bersama-sama. Nggak bisa kalau tenaga kesehatan sendirian melakukan itu. Itu aja dari saya, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu dia, sepakat bahwa kita memang harus membantu siapapun kita, setidaknya kita harus ikut berperan untuk mensukseskan program pemerintah vaksinasi ini karena itu demi untuk melindungi bangsa negara Indonesia sendiri. Nah, pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan KJTV Jember dengan topik
vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan di Kabupaten Jember, menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Dr. Alfi, bahwa betul sekali kita tidak boleh takut karena memang ada banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita sudah menjalani vaksinasi, dan yang pasti itu akan melindungi kita dan orang-orang tersayang di sekitar kita. Luar biasa sekali dokter, terima kasih banyak atas ilmunya, semoga bisa membantu masyarakat di Kabupaten Jember untuk lebih tercerahkan dan teredukasi sekali. Terima kasih. Nah pemirsa, itu dia apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, dan jangan lupa terus saksikan Suara Jember tentu saja hanya di KJTV Jember.